Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang pria bernama Arman. Setiap pagi, ia berjalan sendirian di jalan yang sama, melewati kebun-kebun yang mulai kehilangan kesuburannya. Wajahnya terlihat lelah, seperti menyimpan beban yang tak terlihat oleh siapapun. Tangan yang dulu kuat bekerja kini tampak gemetar, dan tatapannya kosong, seakan tak mampu menatap masa depan yang cerah. Setiap hari bagi Arman adalah rutinitas yang hampa. Meskipun banyak orang yang mengenalnya, tak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di dalam hatinya. Mereka melihatnya sebagai pria yang pendiam dan kesepian, namun tidak ada yang mengerti seberapa dalam luka yang ia rasakan. Luka itu tak terlihat dari luar, tapi terus menggerogoti setiap harinya, mencabik-cabik hatinya hingga hanya menyisakan serpihan-serpihan kenangan yang semakin pudar. Arman kehilangan seseorang yang sangat ia cintai, seseorang yang membuat hidupnya berwarna. Namanya Ayu, seorang wanita yang penuh keceriaan dan selalu mampu membuat Arman tertawa, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Mereka pernah merencanakan masa depan bersama, membangun sebuah keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Namun, takdir berkata lain. Ayu pergi begitu saja, meninggalkan Arman dalam kesendirian yang mencekam. Setelah kehilangan Ayu, Arman merasa seolah dunia berhenti berputar. Rumah yang dulunya penuh tawa kini hanya menjadi tempat yang sunyi. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kenangan indah bersama Ayu, dan itu justru semakin membuat hatinya semakin hancur. Waktu tidak mampu menghapus rasa sakit itu. Malah, seiring berjalannya waktu, kesendirian yang ia rasakan semakin menyesakkan dada. Suatu pagi, Arman duduk di bangku tua di halaman rumahnya, memandang langit yang cerah. Angin sepau-sepau menyapu wajahnya, namun hatinya tetap dingin. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah bagian dari dirinya yang tak akan pernah kembali. Kenangan tentang Ayu datang begitu saja, seperti ombak yang datang menghantam pantai, menyapu segala yang ada di depannya. Ia teringat bagaimana dulu Ayu selalu membawakan secangkir teh hangat setiap pagi, sambil mengajaknya berbicara tentang impian-impian kecil mereka. Kita akan punya rumah yang indah, dan setiap pagi aku akan membuatkan teh untukmu, kata Ayu suatu ketika dengan senyum yang tak terlupakan. Kini, hanya bayangan wajahnya yang tersisa, membuat Arman terisak tanpa suara. Kenangan itu membunuhnya perlahan. Namun, ia tak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari bayang-bayang itu. Lembah kesepian yang ia jalani semakin dalam, dan setiap langkah yang ia ambil hanya mengarah pada kekosongan yang tak terisi. Hari-hari berlalu, dan Arman semakin tenggelam dalam kesendiriannya. Ia tak lagi bisa merasakan kehangatan hidup yang dulu pernah ada. Semua hal di sekelilingnya terasa asing, seolah dunia ini hanyalah bayangan yang semakin kabur. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seolah tubuhnya terikat oleh tali tak kasat mata yang mengikatnya pada kenangan akan Ayu. Sebuah foto lama di meja makan rumahnya selalu menarik perhatian Arman. Itu adalah foto pernikahan mereka yang diambil beberapa tahun lalu. Di sana, Ayu tersenyum cerah dengan gaun pengantin putihnya, dan Arman memandangnya penuh cinta. Mereka terlihat begitu bahagia, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Tak lama setelah foto itu diambil, Ayu jatuh sakit dan meninggalkan dunia ini dengan cepat, tanpa sempat Arman benar-benar mempersiapkan diri untuk kehilangan. Di malam-malam yang sunyi, Arman sering terjaga memikirkan kenangan-kenangan indah bersama Ayu. Ia akan teringat bagaimana Ayu menyambutnya dengan senyum ketika ia pulang dari kerja. Bagaimana tawa mereka berdua mengisi ruangan setiap kali Arman membuat lelucon konyol. Ayu adalah sumber cahaya dalam hidupnya, dan kini, cahaya itu telah padam. Hanya ada kegelapan yang menggelayuti hatinya. Pada suatu malam yang dingin, Arman memutuskan untuk pergi ke taman kecil di ujung desa. Tempat itu dulu sering mereka kunjungi saat bersama. Di sana, mereka duduk berdua, berbicara tentang kehidupan dan mimpi-mimpi yang mereka harap bisa terwujud. Arman menatap bangku kayu yang dulunya mereka duduki bersama. Kini bangku itu kosong,
Tak ada siapa-siapa di sana, hanya sepi yang menggantung di udara. Arman duduk di bangku itu dengan kepala tertunduk. Ia merasakan angin malam yang menusuk kulitnya, namun hatinya jauh lebih dingin. Ia teringat akan suara Ayu yang selalu mengingatkannya untuk tidak menyerah. Bahkan saat segala hal terasa begitu berat. Kita akan melewati ini bersama, Arman. Tidak ada yang tak bisa kita atasi, kata Ayu suatu ketika, memegang tangannya dengan erat. Tetapi sekarang, tidak ada lagi suara itu. Tidak ada lagi tangan yang menggenggamnya dengan penuh kasih sayang. Arman merasa hampa, seperti sebuah kapal yang terombang-ambing di tengah lautan yang luas tanpa arah. Ia ingin sekali bisa mendengar suara Ayu lagi, merasakan kehadirannya yang memberi rasa tenang. Tapi itu hanya ada dalam bayangannya, seperti angin yang lewat tanpa bisa ditangkap. Arman menarik napas panjang dan menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Rasa sakit yang ia rasakan, meskipun begitu dalam, juga membawa sebuah perasaan lain yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Itu adalah rasa cinta yang tak pernah bisa hilang, meski Ayu telah pergi. Mungkin selama ini ia terlalu fokus pada rasa kehilangan itu hingga lupa bahwa cinta itu masih ada, terpendam dalam hatinya, seperti benih yang menunggu untuk tumbuh kembali. Namun, Arman tak tahu bagaimana caranya untuk melepaskan dirinya dari belenggu kesedihan yang menghimpit. Ia hanya tahu bahwa tanpa Ayu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan entah bagaimana, di tengah kesendirian yang melingkupinya, ia merasa seperti sedang mencari cara untuk bernafas kembali. Malam-malam Arman semakin sunyi. Ia mulai merasakan adanya sesuatu yang berubah dalam dirinya. Meskipun rasa sakit itu belum juga hilang. Ia mulai mencoba untuk melangkah keluar dari bayang-bayang kesedihannya. Meski langkah itu terasa berat dan penuh keraguan. Di sela-sela kesendiriannya, Arman teringat akan nasihat yang dulu sering Ayu katakan padanya. Hidup harus terus berjalan, meski tanpa kita tahu apa yang ada di depan. Pagi-pagi sekali, Arman memutuskan untuk kembali bekerja di ladang yang dulu mereka kelola bersama. Ladang itu kini sepi, hanya dikelilingi oleh tanaman yang tak terurus. Tanah yang dulu subur kini mulai kering, sama seperti hatinya yang seakan kehilangan semangat. Namun, ia merasa ada sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang bisa mengembalikan makna dalam hidupnya. Ia merasa, mungkin dengan kembali ke tanah yang pernah mereka rawat bersama, ia bisa menemukan sebuah alasan untuk bertahan. Dengan hati yang berat, Arman mulai membersihkan ladang itu. Setiap langkahnya terasa seperti sebuah upaya untuk mengatasi kehilangan yang tak kunjung sembuh. Tanah yang ia cangkul, rumput yang ia rapikan, semuanya mengingatkannya pada kerja keras Ayu dan dirinya dulu. Mereka berdua selalu bekerja bersama di ladang ini, bercanda dan berbicara tentang rencana masa depan yang kini terasa begitu jauh. Saat ia menggali tanah, Arman menemukan sebuah benda kecil yang tertanam dalam tanah. Sebuah kalung yang dulu diberikan Ayu padanya saat pernikahan mereka. Kalung itu sudah agak berkarat. Namun Arman tahu itu adalah simbol cinta mereka yang tak akan pernah pudar. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia memeluk kalung itu erat-erat, seakan ingin merasakan kehadiran Ayu kembali. Hatinya sakit, namun ada rasa tenang yang aneh. Seolah Ayu masih ada di sana, mengawasinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Arman mulai menyadari sesuatu yang lebih penting. Ia harus belajar untuk melepaskan. Kalung yang ia pegang erat itu bukanlah sesuatu yang bisa menyembuhkan luka hatinya. Meskipun itu adalah kenangan yang indah. Ia tahu bahwa cinta Ayu tidak akan pernah hilang. Tetapi ia juga harus belajar untuk hidup dengan kenangan itu, bukan terjebak di dalamnya. Pada suatu senja, saat Arman sedang duduk di bawah pohon besar yang dulu mereka tanami bersama, ia merenung panjang. Matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan, memancarkan warna oranye yang indah. Sebuah angin lembut berhembus, membawa aroma tanah basah dan bunga yang mulai bermekaran. Arman merasakan sebuah kedamaian yang jarang ia rasakan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam keheningan itu, ia tiba-tiba teringat akan kata-kata Ayu yang pernah mengingatkannya. Jika aku pergi, jangan berhenti hidup. Karena hidupmu tidak hanya milikku, tapi milik dunia ini juga. Kalimat itu kini terasa berbeda, terasa lebih dalam.
Ayu ingin agar ia bisa melanjutkan hidup, meskipun tanpa kehadirannya. Cinta yang mereka miliki tidak harus terhenti hanya karena perpisahan. Arman tahu, meskipun ia masih merasakan kesepian yang mengiris, ia harus berani menghadapi dunia ini. Ia harus menemukan cara untuk berdamai dengan dirinya, dan dengan kenangan yang ada. Dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan bahwa ia tak akan bisa terus terjebak dalam kesedihan yang begitu lama. Ia harus bangkit. Mungkin, ini adalah saatnya untuk belajar mencintai dirinya sendiri lagi, dan memulai babak baru dalam hidupnya. Namun, langkah untuk menerima kenyataan itu bukanlah hal yang mudah. Perasaan kesepian itu masih menghantui setiap detik dalam hidupnya, dan Arman tak tahu seberapa lama lagi ia akan mampu bertahan. Tapi satu hal yang pasti, ia tak akan pernah melupakan Ayu. Ia akan selalu menyimpan kenangan itu di dalam hatinya, sebagai api kecil yang tetap menyala, memberi cahaya di tengah kegelapan. Beberapa bulan berlalu sejak Arman mulai kembali mengurus ladang yang dulu mereka rawat bersama. Perlahan, ladang itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tanaman yang dulu tampak kering kini mulai tumbuh subur, meski tidak seindah dulu ketika Ayu masih di sisinya. Namun, ada sebuah keajaiban yang terjadi dalam hati Arman. Setiap hari ia menghabiskan waktu bekerja di ladang, ia merasa seolah Ayu masih ada di sana, memberikan semangatnya melalui setiap helai daun yang tumbuh dan setiap bunga yang mekar. Arman mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa meski Ayu tidak ada lagi di dunia ini, ia tetap bisa merasakan kehadirannya dalam setiap langkah yang ia ambil. Suatu pagi, Arman duduk di atas batu besar yang ada di tengah ladang. Ia memandang langit biru yang tenang, dan angin sepau-sepau yang menyegarkan wajahnya. Di sana, dalam kesunyian itu, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kenangan akan Ayu masih hidup dalam dirinya, tetapi sekarang, kenangan itu tidak lagi menggerogoti hatinya. Ia sudah mulai belajar untuk melepaskan, untuk tidak lagi terjebak dalam kesedihan yang dalam. Ketika ia merenung, Arman mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat seorang wanita muda yang berdiri di tepi ladang, memandangnya dengan senyum lembut. Wanita itu adalah seorang tetangga yang baru pindah ke desa tersebut, dan kebetulan ia tahu sedikit banyak tentang cerita Arman dan Ayu. Wanita itu, yang bernama Maria, sering membantu warga desa yang membutuhkan. Hari itu, Maria datang dengan sebuah senyum ramah, mengajak Arman untuk berbicara. "Arman," katanya dengan suara lembut, "aku tahu ini mungkin terasa berat, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu. Terkadang, hidup ini memberi kita waktu untuk berduka, tapi juga memberi kesempatan untuk bangkit kembali. Ayu ingin kamu bahagia. Ayu ingin kamu terus hidup, menjalani setiap hari dengan penuh harapan." Arman hanya terdiam, menatap Maria dengan tatapan kosong. Namun, ada sesuatu dalam kata-kata Maria yang menyentuh hatinya. Mungkin, inilah saatnya untuk belajar berdamai dengan kenyataan, untuk membuka hati pada kehidupan yang masih tersisa. Maria duduk di sebelahnya, dan mereka berbicara panjang lebar tentang banyak hal. Tentang kehidupan, tentang masa lalu, dan tentang bagaimana mereka berdua belajar untuk menerima kenyataan. Dalam percakapan itu, Arman merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya, rasa syukur. Ia mulai menyadari bahwa meskipun Ayu telah pergi, hidup masih menawarkan banyak hal indah untuk dihargai. Mungkin, ini adalah cara Ayu untuk mengajarinya bahwa hidup itu berharga, bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai lagi. Setelah beberapa lama, Arman berdiri dari batu besar itu dan berjalan ke ladangnya, bersama Maria yang masih menemani. Ia merasa ringan, seolah beban yang selama ini mengikatnya sedikit demi sedikit mulai terlepas. Langkahnya tak lagi berat. Di tengah kesepian yang telah menguasai hidupnya selama ini, Arman menemukan satu hal penting, bahwa cinta yang ia miliki untuk Ayu tidak akan pernah berakhir, dan meskipun mereka terpisah oleh jarak yang tak terjangkau, cinta itu akan terus menghidupkan setiap kenangan, setiap detik yang mereka lewati bersama. Di tengah ladang yang mulai hijau itu, Arman menyadari bahwa ia tidak perlu mencari alasan untuk melanjutkan hidup. Hidup itu sendiri adalah alasan yang cukup. Kenangan, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari dirinya,
bagian dari cerita yang harus ia jalani untuk menjadi lebih kuat. Ia tak lagi merasa kesepian dalam arti yang sebenarnya. Ia tahu bahwa meskipun Ayu tidak lagi ada di sisi fisiknya, cinta mereka akan tetap ada di dalam hatinya, selamanya. Langkah pertama Arman menuju pemulihan dimulai dengan menerima kenyataan bahwa meskipun perpisahan itu begitu berat, ia harus terus berjalan. Seperti ladangnya yang mulai subur kembali, hatinya pun perlahan menyembuhkan diri. Lembah kesepian yang pernah mengurungnya kini mulai terlihat terang, dengan harapan baru yang tumbuh, meski perlahan, dari setiap kenangan yang ada. Arman tersenyum, bukan karena ia sudah sepenuhnya sembuh, tetapi karena ia tahu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mampu merasakan kembali kedamaian dalam hidupnya. Dengan langkah itu, ia mulai membuka lembaran baru, dan meskipun kesepian masih menyapa, ia tahu bahwa ia tidak sendirian.